Manisnya pas mbak, cocok banget, rekomendasi buat yang jangankan yang anak muda ya, yang orang tua juga bisa makan ini. Iya, soalnya kan ini eh, manisan pepaya kering. Hmm, Dua sistem pemasaran. Pertama adalah distribusi, kedua namanya promosi. Nah, promosi itu yang kita lakukan di sosial media, Iya. di apa segala macam itu promosi. Menarik orang membeli gitu. Iya. Nah, sementara distribusi itu adalah caranya gimana produk kita ini gampang didapatkan. Jadi biasanya kalau promosinya rame, ya ada endorse apa segala macam, tapi distribusinya tidak merata, nah itu bisa jadi celah orang kompetitor terutama untuk mengambil pasar. halo semuanya, selamat datang di podcast Wiwit. Kenalkan, nama aku Nanda dan bersama narasumber kita hari ini, boleh sapa-sapa. Halo, nama saya Eka, owner dari Dapur Pepaya. Nah, dari first impression teman-teman ya, kalau misalkan ngelihat pepaya aja itu ya, yang di pikiran itu cuma bisa dimakan buahnya aja, yang langsung ya, atau bisa dijadikan jus, atau enggak biasanya dijadikan rujak. Nah, di episode kali ini kita akan ngebedah nih dari ownernya langsung. Kalau misalkan buah pepaya itu bisa diolah jadi cemilan. Nah, penasaran bakal dijadikan apa? Oh ini yang ulun lihat viral tuh di Instagram Pian. Lu mau coba yang papaya candid. Lumayan lah, ini kan biasanya nih banyak anak muda yang gak bisa yang manis-manis. Tapi ini nih cemilannya sehat. Nih ulun cobalah dulu. Manisnya pas mbak. Cocok banget, rekomendasi buat yang jangankan yang anak muda ya, yang orang tua juga bisa makan ini. Iya, soalnya kan ini manisan pepaya kering. Untuk satu pieces ini berapa mbak? Kita jualnya itu sekitar 25.000 per piece. Enak ya, jadi ini nih kayak pepaya dibikin permen. Iya, manisan pepaya kering. Biasanya diolah dulu, dimasak, terus dikeringkan, terus dikemas. Jujur sebelumnya udah ulun pernah coba. Jadi yang paling emang direkomendasi ini paling best seller ini ya papaya candid. Tapi jujur waktu ulun pertama kali nih baru tahu kalau misalkan ada abon papaya. Iya. Ini Itu varian terbaru. varian terbaru. Iya. Nih di antara tiga ini paling lama risetnya itu yang mana mbak? Keripik pepaya sama abon pepaya sih, soalnya kita itu mempersiapkan tekstur rasa dan ketahanan produknya. Kalau dari segi packaging sih ekonomis sih mbak. Iya. Oke sih, kayak lumayan lah buat kalau misalkan anak muda ataupun kalangan yang di atas pun bisa beli gitu. Nah, untuk yang keripik ini jujur aku belum pernah coba. Ya boleh. Mau nyoba ya? Boleh coba. Gitu. Jadi ini benar-benar dari buah asli ya mbak? Iya, buah pepaya asli. Gimana sih review yang food vlogger tuh kayak gini ya? Ya, asik. Crispy mbak, enak. Jadi kalau dari varian 3 ini beda-beda juga harganya. Iya, beda-beda harganya. Kalau yang abon ini berapa? Ini harganya sekitar 15 ribuan, kalau yang pepaya crispy sekitar 20 ribuan. Tapi tetap saya suka yang ini. Itu Ini masih paling manis. suka banget karena waktu itu ya di ada Rospektapreneur itu kan sempat nih saya beli yang ini mbak. Jadi jujur suka yang ini. Nah kita flashback nih mbak ke masalah di
Reels IG Mbak ya. Nah, di Dapur Pepaya. Ya. Awal mula jadi kayak ada ide nih buat bikin dari kayak pepaya ini, kenapa? Kita ini lebih ingin meningkatkan nilai komoditas lokal aja, karena di daerah Aun sendiri di Juwai itu banyak yang membudidayakan pepaya California. Nah, kemarin itu kan karena buahnya melimpah dan pemasarannya lumayan anjlok kemarin tuh, sempat harganya turun. Iya. Nah, di situ kita coba-cobalah memulai usaha ini gitu. Sekitar 1-2 tahun kemarin tuh kita mencoba bagaimana membuat produk yang baik, ketahanan produknya bagaimana, terus kemasannya juga gitu. Nah, sudah beberapa kali ganti kemasan sama resep-resepnya juga sering kali kita coba yang perbarui yang lebih ini lagi, lagi ya, ya. lebih update lagi kemarin tuh. Oh, berarti emang awalnya ini jadinya berkolaborasi langsung dengan petani lokal ya Mbak? Iya, betul, Oke, betul. luar biasa sih, karena jujur waktu nonton video Mbak yang Reels itu, Iya. yang ada langsung ke kebun, Iya. nah itu tuh ternyata nggak produksi sendiri aja, ternyata kolaborasi sama petani, Iya, sama karena hasil panen pepaya yang melimpah ya. Iya. Jadi kalau misalkan dijual pun buahnya itu nanti akan busuk karena Masa penyimpanannya tuh singkat. lebih Iya, singkat. oh gitu. Oke. Nah, kalau untuk Mbak sendiri, apakah produksinya sendiri atau sama tim? Kadang kita tuh memakai pekerja harian. Oh, Kalau pekerja harian. ya, jadi karena kita produksinya tidak setiap hari, mungkin seminggu itu bisa 2 kali, kadang 3 kali. Berarti kalau misalkan nih, balik lagi nih, model dari ini tuh apakah dari tabungan sendiri atau ada yang modalin nih? Kalau awal-awal kemarin tuh kan coba sendiri, tapi karena untuk peningkatan kualitas dari keripik pepaya sama abon sama manisan juga, kemarin tuh kan butuh alat yang modern lah kalaunya kita ini. Jadi ada dibantu sama beberapa pihak kemarin tuh, ada ya dari instansi lain juga banyak yang membantu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Luar biasa sih Mbak, karena kan gini, dari awalnya produk ini tuh dibuat dari kita menemukan masalah ya, terus kita dapat solusinya, lalu dibangunlah inovasi ini. ya. Oke, luar biasa ya. Nah, terus untuk dari 3 ini nih, yang paling bestseller kan ini nih, Iya. atau enggak yang ini nih. Nah, kalau ini enaknya biasanya dimakan pakai apa sih Mbak? Kan orang banyak kayak nasi, tapi biasanya kalau dari Mbak sendiri nih, rekomendasi pakai apa? Kalau abonnya sendiri? Bisa pakai nasi juga bisa. Kalau langsung juga enak. Kayaknya ini aboya ini pertama kali ya yang jadi abon pertama untuk dari pepaya nih. Iya. Nah, kita balik lagi Mbak sehabis dari modal ya tadi. Iya. Nah, untuk pemasarannya nih, target Mbak ini pemasarannya tuh dari mana nih awalnya? Jadi udah bisa seluas ini penjualannya. Apakah dari platform Instagram, TikTok, atau marketplace, atau online aja? Pertama-tama kita nitip dulu di semua toko oleh-oleh, terus lanjut lagi di Instagram, Facebook, sama WA Bisnis. Kalau di Facebook tuh biasanya ya memang di marketplace ya. Oh, berarti ada di Pokta ya Mbak? Iya, pokoknya oke. di semua toko oleh-oleh yang ada di Tabalong ready semua. Oh, oke. Waktu pertama kali memproduksi, apa yang pertama kali dibikin Mbak? Dari 3 ini? Saja ini. Iya. Pertama itu kemarin tuh sukade itu kan yang buat topping puding, kue, bolu bisa kemarin tuh. Cuman karena
terkendala dari segi pewarnaannya yang agak kurang ini, jadi kita lanjutkan ke manisan pepaya. Oh ini ya berarti. Iya. Oh ini berarti udah lama. Udah lama. Udah berapa tahun nih berdirinya dapur pepaya? Dari tahun 2022. Oh 2022 berarti udah 4 tahun ya. 4 tahun alhamdulillah. Itu tuh udah tempatnya rumah produksi sendiri gitu dapur atau ada tempatnya gitu? Awalnya di rumah sendiri, tapi karena sekarang sudah punya alat modern dan sudah ada etalase toko sendiri. Oh iya. Jadi dapur pepaya punya rumah produksi tersendiri di daerah Mabuun. Oh ada di Mabuun. Ada di Mabuun. Jadi nggak jauh-jauh ya? Nggak jauh-jauh, ke Juwai iya. gitu biasanya. Nggak. Karena ini lokasi ownernya ada di Juwai guys. Nah jadi kalau langsung ke tempat produksi nih mau ngepoin mungkin ya. Boleh. Dari proses pembuatan Iya, itu ada di lokasinya Mabun. Mabun di mananya Mbak? Mabuun itu di Jalan Unggung arah ke Guru Danau. Oh Unggul, ya. Semuanya tahu kok ya kan. Nah, kalau balik lagi kita kalau dari semua ini ada berapa kali revisi sih Mbak? Dari mungkin dari resep atau dari kayak logo, dari segi packaging sampai jadilah seperti ini. Kalau dari resep kemarin tuh sekitar 6 bulanan kita percobaan. Kalaunya dari segi kemasan tuh mungkin ada 3-4 kali kita sudah berganti kemasan sampai yang terbaru ini yang sudah difikskan. Oh, berarti udah fix nih, Udah fix, jadi ya. brandingnya Udah ya. jadi branding, Ya. Mbak. Nih, seandainya nih Mbak, nanti seakan-akan kayak ada nih sewaktu-waktu ada yang kayak menjiplak punya branding punya Mbak, ini gimana reaksi Mbak? Kita ini kan sudah terdaftar di HAKI, jadi kemungkinan alhamdulillah iya. terlindungi lah. Betul. Karena kan sudah ada punya brand sendiri ya Mbak. Jadi kalau misalkan ada yang niru atau diplagiatin gitu, pasti bakal kena pasal. Iya. Gitu. Karena udah ada di HAKI ya Iya. kan. Nah, untuk masa kemasannya sendiri, prosesnya ini berapa lama Mbak? Kayak masa expirednya? Untuk expirednya sekitar 6 bulanan. 6 bulanan. Oke, berarti jangka lama ya, cukup jangka lama juga. Oke. Nah, dari semua permasalahan ini, Mbak pernah nggak merasakan kayak tantangan terbesar selama produksi ini? Tentang terbesarnya tuh ya lebih ke pemasaran sih, soalnya Iya. kan semakin kita lama berusaha tantangannya semakin besar. Dari segi pemasaran kita harus lebih luas, harus lebih dikenal lagi sampai ke luar daerah. Kemarin tuh pernah juga pemasaran kita sampai ke Swalayan Sampit sih. Semoga aja nanti Iya, lumayan. bisa semakin lama itu semakin banyak bisa ngirim produk ke sana. Oke. Jadi di sana ya permasalahannya. Iya. Oke. Nih, tadi kan ada nih platform untuk pemasaran produk-produk ini. Dari semua platform itu yang mana yang paling ngaruh terjual, yang meningkat? Lebih di Instagram. Di Instagram Iya, ya, karena lebih di Instagram. jujur ya, Ulun kan ini anak muda. Iya. Nah, karena biasanya kalau misalkan lewat kita belanja ataupun dari pemasaran gitu, pasti kita lihat dari promosi di Instagram. Karena kan anak muda lebih megang di Instagram. Instagram, Iya. iya. Nah, terus untuk pemasaran sendiri, apakah Mbak ini melalui feed atau bikin konten gitu? Kadang di story, di feed, bikin reels juga sih. Biasanya kadang ada yang DM, ada yang ngechat langsung. Oh iya, untuk income sendiri nih Mbak, pendapatan per bulan ini berapa nih jadinya? Yang namanya pendapatan itu kan kadang-kadang tiap bulan tuh nggak sama. Cuman yang sering sudah didapatkan dari yang paling sering lah itu sekitar 3 jutaan. Ya, Alhamdulillah ya, Mbak. 3 jutaan. Ya, sih. yang dan juga ya,
kemarin itu sempat lihat di Instagram Dapur Papaya itu meraih prestasi yang luar biasa ya dari Ada Respectapreneur. Top berapa tuh, Mbak? Top gold. Top Gold ya di UMKM Bazar Ada Respectapreneur 6.0 ya, luar biasa. Alhamdulillah. Keren banget. Berarti pemasarannya udah jangkanya luas banget ya sudah ya. Untuk maunya tuh apalah kalaunya bisa tuh dibantu lagi di pemasarannya tuh kayak lebih luas. Kan sudah sampai ke Sampit, sudah sampai di Banjar tuh sudah sering sudah. Kan sudah. Oh iya. Anda tuh mau keluar daerah kah? Ke luar negeri kah? Oh iya, Iya, bener kalau banget. Justru ini ya, pemasaran globalnya tuh ya lebih go internasional. ya. Amin ya Mbak. Amin. Nah, ada nggak Mbak ide dari situ tuh kayak kalau ulun saranin ya, rekomendasi kayak mungkin pernah Mbaknya endorse. Kalau ngendorse secara langsung belum pernah sih, cuma biasanya kalaunya ada event-event seperti expo segala macam tuh biasanya dari Beruang Lapar sendiri bisa kan mampir ke stand kami. Nah, secara tidak langsung lah mereview kan. Nah, ini membantu UMKM seperti kami ini. Alhamdulillah menarik pelanggan Iya, ya. alhamdulillah Karena menarik branding itu pelanggan. emang sengaruh itu ya Mbak. Iya. Apalagi kalau misalkan nih di review dengan food blogger Iya. itu sudah pasti dirasakannya itu selain branding ya, soal rasa itu yang gak jauh kalah pentingnya ya kan. Iya. Nah, kalau misalkan nih kalau banyak pembelian itu biasanya Mbak ada kayak ngasih diskon atau ada giveaway gitu untuk produksi sendiri? Biasanya kalau untuk pembelian terbanyak tuh kita harganya harga reseller. Oh, harga reseller. Iya. Ya. Berarti bisa dijual kembali lagi ya? Iya. Berarti ada nih reseller. Ada bisa kalaunya untuk pemesan, kalaunya reseller yang untuk menjual kembali itu belum pernah. Oh, belum pernah. Oke. Papaya Candid ya, tapi mereknya ini ya, Iya. di Kustila Iya, di atau di Kustila. Kastil. Kustila Pak. Di Kustila, oke. Kita kenalan dulu sama ownernya, ini Mbak Eka ya. Iya. Mbak Eka. Terus tamu kita Mbak Nanda. Aulia Nanda, Aulia akrab Nanda. dipanggil Nanda. Oke. Hai. Nah, sudah di-review sama Mbak Nanda tadi Iya, ya. iya. Oke, berarti masuk lah buat Gen Z ya kan? Iya, Rasanya. Nah. Oke, kemarin ada masalah apa Mbak usahanya Mbak? Katanya ada masalah nih. lebih ke pemasaran sih Pak. Oh, Yang pemasaran. namanya kita berusaha kan semakin lama bertahan, kita harus semakin memperluas pemasaran, lebih memperkenalkan produk kita secara luas. Kalau di Tabalong di mana aja bisa didapatkan? Ada di Pokta, ada di Sultan, pokoknya di semua toko oleh-oleh Toko sama oleh-oleh di outlet. Berarti cuma toko oleh ya yang ada Iya. ya? Oke, iya. Siap. Sudah pakai reseller? Kalau Agen, reseller? agen masih belum pernah sih, Pak. Belum ya. Kalau ke daerah lain apa yang ini ya? Yang cara pemasarannya? Kalaunya di daerah lain tuh biasanya ngirim secara langsung. Langsung ya? Iya, langsung. Pembeli ke user. pembelinya, iya. Kalau di Tanjung itu apa sistemnya? Titip jual? Iya, titip jual. Sama di untuk daerah luar kemarin di Solayang Palangkaraya sama di Sampit juga kemarin tuh di toko oleh-oleh sana sistem nitip dan ada yang beli langsung juga. Oh iya. Kalau kalaunya kita di seputaran Kalimantan Selatan ini kan cuma di toko oleh-oleh, sama yang di Banjar juga toko oleh-oleh juga. Oh di Banjar ada. Iya, ada juga Pak. Khususnya titip jual semua ya? Iya, Iya, semuanya iya. rata-rata titip jual. Oke. Nah masalah pemasaran Mbak ya, ini bukan ngajarin cuma sharing-sharing Iya, aja iya, gitu ya. siap, Pak. Masalah pemasaran ini kalaunya pelaku UMKM memang biasanya paling mudah titip jual ya. Iya. Nah, tapi memang kalau titip jual itu jadi kalau dalam bisnis itu ada namanya dua sistem pemasaran. Pertama adalah distribusi, kedua namanya promosi. Nah promosi itu yang kita lakukan di sosial media, Iya. di apa segala macam itu promosi, menarik orang membeli gitu. Iya. Nah sementara distribusi itu adalah caranya gimana produk kita ini gampang didapatkan.
Jadi biasanya kalau ya promosinya rame, ya ada endorse apa segala macam, tapi distribusinya tidak merata, nah itu bisa jadi celah orang kompetitor terutama untuk mengambil pasar itu. Sebaliknya, kalau distribusinya luas, sementara tidak pakai promosi, nah itu resikonya adalah produknya tidak laku, stok mati artinya. Nah, jadi memang kita harus cari cara agar promosi dan distribusinya itu seimbang. Jadi itu sih yang harus dilakukan UMKM. Nah kalau titip jual itu distribusi namanya, tapi belum tentu promosi. Kenapa? Karena biasanya kalau produk UMKM itu ditaruhnya di belakang. Rata-rata kayak gitulah. Meskipun yang ramai di depan itu kan yang sudah laku, yang sudah terkenal gitu ya. Nah produk yang baru biasanya di belakang, di bawah lagi gitu kan. Kadang-kadang ada sisanya gitu kan. Udah ada luar apa segala macam. Itu kelemahannya titip jual di situ. Tapi bagus gitu ya. Artinya sudah melakukan pemasaran. Nah terus yang kedua, kalau makanan, jadi makanan itu memang tidak bisa full online semuanya. Nah karena kan kalau dari Tanjung misalnya orang Banjarmasin mau pesan kan pesan via Shopee, datanya baru 7 hari ya udah kenyang duluan kan gitu. Jadi kita harus ada strategi juga agar selain promosi online juga harus ada offline-nya juga gitu. Nah kalau saran saya memang yang harus dilakukan oleh Mbak Eka, siapkan reseller pertama. Nah reseller ada keunggulan, kenapa? Reseller itu wajib bayar di depan. Nah jadi beda sama titip jual ya, titip jual itu dibayar ketika sudah laku. Nah reseller ini wajib bayar di depan, misalkan 100 pieces misalnya, atau 50 pieces, itu bayar di depan tapi dapat diskon. Marginnya berapa sih Mbak kira-kira? Margin satu produk nih? Kalau untuk ini biasanya 50% lah 50%-an ya, kira-kira ya, anggap 30% lah ya. Dengan biaya tidak terduga yang lain ya, 30% gitu ya. Nah, kalau mau dengan sistem reseller itu harus bikin sistem namanya sistem harga reseller. Ya, jadi tingkatannya bisnis kuliner itu ada distributor, agen, baru reseller. Nah, distributor itu yang megang beberapa wilayah, misalkan Banu Anam misalkan, atau Barito, Banjarmasin, Banjarbaru, Bakula gitu ya. Atau daerah Jawa mana gitu. Dia pegang beberapa wilayah, itu namanya distributor dan jumlahnya harus minimal 300 misalkan, 300 PCS. Di bawah distributor ada agen namanya. Agen ini fokus ke satu kota aja, tapi dia lebih kecil, misalkan dia cukup 100 PCS misalkan. Dan terakhir reseller ini yang jual ke user langsung, agen lapangan lah gitu. Nah itu biasanya mungkin 50 sudah cukup, 50 PCS gitu kan. Nah bikin tingkatan harganya, misalnya distributor itu 25% potongannya, agen itu 20%, reseller itu misalkan 15%, misalkan itu ya. Jadi bertingkat. Jadi orang mau dapat potongan banyak beli minimal 200 gitu. Nah itu agar supaya orang terdorong gitu ya. Nah selain sistem harga seperti itu, saran saya juga harus dibikin namanya persiapan menuju reseller. Nah reseller ini bagus kenapa? Karena ketika orang sudah beli di depan itu, dia tidak hanya mempromosikan tapi juga distribusi gitu ya. Maksudnya apa? Artinya kalau reseller itu dia biasanya kan pasti promosi ya di handphonenya, dan distribusi ya di reseller itu ya distribusinya gitu. Jadi beda sama kita nitip di toko nih. Kalau nitip di toko tergantung kita nih promosi nih. Tapi kalau reseller mau nggak mau dia harus promosi, karena kalau nggak promosi dia nggak laku kan produknya gitu. Nah itu kuncinya juga meningkatkan branding. Jadi semakin banyak orang yang memposting Dapur Pepaya atau The Castle ini, itu akan menaikkan brandingnya. Nah branding itu ada dua, semakin sering didengar, semakin mudah ditemukan, itu branding, kombinasi itu. Jadi nggak boleh ada yang timpang dari keduanya. Branding yang bagus itu, promosinya bagus, orang dengar nih, oh tahu dengan The Castle ini apa, orang nyari dapat gitu. Contoh distribusi yang promosinya bagus, distribusi orang bagus itu adalah teh botol. Teh botol itu kan promosinya bagus nih. Nah, tapi distribusinya ternyata tidak merata. Itu yang diambil oleh teh pucuk harum. Nah, pucuk harum itu bagus distribusinya. Jadi orang cari teh botol nggak ketemu nih, di pasaran jarang. Ada teh pucuk, ada orang beli teh pucuk. Karena dari Kayak branding gitulah. itu sendiri. Ya, sama-sama teh botol kan. Nah kayak gitu. Ya, jadi reseller, tapi reseller harus disiapkan ya. Jadi reseller itu bukan cuma kita kasih sistem harga terus ditinggal, enggak. Jadi harus disiapkan, harus dibina. Nah yang pertama harus disiapkan itu, yang pertama adalah testimoni yang real ya, bukan karena endorse, bukan karena dia dibayar paid promote, yang real
itu minimal 15 testimoni. Paling bagus video, minimal teks WA gitu. Terus yang kedua, selain testimoni, foto produk yang premium. Nah, misalkan nih ada berapa foto nih, ya hire atau mau lebih mudah pakai ini ChatGPT atau AI gitu ya, biar gampang. Tapi minimal foto stok produknya 15 gitu. Terus apalagi video juga bisa, video testimoni, video produksi gitu ya, video yang pian mengambil sama petani gitu ya, yang segala macam itu 15 juga. Nah itu namanya starter kit bagi reseller. Nah ini harus diupdate per bulan. Jadi foto harus nambah, video harus nambah, tidak boleh stuck di situ aja. Konsisten. Gitu. Nah jadi harus, nah ini senjatanya reseller nih, biar semangat jualan. Nah, kadang orang udah beli produk, ditinggal aja dia, paling sebulan 2 bulan udah gak semangat lagi gitu. Nah jadi reseller itu harus dibina agar loyal juga. Nah saran saya yang ketiga, fokus dulu ke satu produk kalau mau menaikkan brandingnya. Nah di sini ini bukan bukan menyalahkan, tapi ini pendapat saya. Kalau memang mereknya adalah di Kastil, ya seharusnya yang gede itu di Kastilnya. Ya harusnya yang paling gede itu di Kastil, karena kan branding. Kalau ini kan bisa berubah-ubah nih, bisa Aboya kan, bisa Pepaya Crispy kan, bisa berubah-ubah. Tapi yang di Kastilnya kan selalu ada nih. Nah seharusnya ini yang ditonjolkan. Contoh kayak KFC ya, KFC kan nggak hanya ayam kan, tapi yang ditonjolkan KFC-nya gitu. Dia burger ada, kebab ada, tapi yang ditonjolkan itu KFC-nya agar orang ingat, oh KFC ini jagonya ayam gitu loh. Oh ini jagonya Pepaya gitu. Gitu. Nah jadi harus branding itu harus fokus ke satu branding aja. Nah kayak gini kan harusnya di Kastil yang gede nih, Pepaya dan nama produk ini bisa diperkecil lagi gitu. Ini masukan aja ya, tapi biar lebih ini coba diskusikan sama ahli branding lah. Nah tapi kalau saya harusnya sih mereknya yang ditonjolkan gitu lah. Kayak contoh kalau kayak air mineral ya, pasti yang keinget Aqua kan. Jadi Aqua itu kan air mineral gitu lah. Sama juga kayak Pampers itu kan merek tuh. Bukan nama produk kan gitu. Kayak gitu. Jadi ditonjolkan mereknya. Nah, reseller itu juga yang paling penting produknya mudah ditemukan dan gampang dijual. Nah, jadi pastikan produk pian itu memang ciptakan demand dulu lah. Demand dulu cari-cari. Dulu ada yang pernah ngajarin, tapi ini belum tentu baik ya. Demand itu diciptakan, jadi dia bayar orang datang ke minimarket gitu ya, nyari produk. Ada nggak di sini jual The Kastil? Dia bayar 10 orang sehari tuh satu minimarket. Jadi baru hari ke-11 atau orang ke-11 itu datang nih, saya menawarin The Kastil nih. Oh ini ada permintaan kemarin gitu kan. Itu contoh ya. Contoh supaya produk kita laku di minimarket gitu kan. Itu contoh. Jadi ciptakan demand dulu ya. Artinya apa? Demand itu macam-macam, bisa dengan reseller tadi, bisa dengan story pian gitu ya. Story itu maksudnya kisah perjuangan pian membesarkan ini. Dulu mungkin pernah dengar Maici, keripik singkong. Maici itu kan viralnya gara-gara dia pecah kongsi kan dengan saudaranya. Nah itu setahu saya itu gimmick aja supaya ramai viral di sosial media. Marketing. Yang penting orang ngomongin dulu nih. Maici nih saking besarnya omsetnya harus pecah kongsi gitu kan. Dan itu cuma drama aja gitu supaya ramai. Dan itu banyak sih pelaku-pelaku UMKM yang melakukan itu juga gitu Pak. Yang drama-drama kayak gitu. Nah, jadi ciptakan demand, angkat story-nya ya, terus kalau bisa sambil display jalan. Nah, itu tips branding sederhana ya. Intinya gampang ditemukan dan juga gampang diingat atau dikenal orang gitu. Nah, oke, makasih banyak ya Kak Rifan, bener banget ya tadi. Jujur saya tadi emes sih mendengar saran-sarannya. Nah, untuk tips anak muda yang mau memulai usahanya mungkin dari UMKM atau mau produksi sendiri, yang paling penting itu adalah 2 hal, yaitu eksekusi dan promosi. Dan yang gak kalah penting itu adalah brandingnya dulu. Iya, karena semakin kita tahu nih target pasarnya kita siapa dan kita bisa memasarkannya. Jadi dari branding itu sendiri semakin mudah didengar, semakin mudah juga diingat. Jadi jangkauan pasarnya itu luas lagi, karena kan Mbak Eka sendiri maunya semoga ya go internasional. Ya, amin. Tapi ini produk ini posisinya apa? Apakah snack sehat kah atau oleh-oleh kah atau snack kekinian? Lebih
Kalau ini lebih ke oleh-oleh kok. Oleh-oleh. Sebenarnya. Nah, kalau oleh-oleh saran saya coba kalau mau masuk keluar daerah ya, coba incar 3 kota. Satu kota yang terdekat dulu, kemudian kota besar, sama yang ketiga kota wisata. Contoh kota terdekat Banjarmasin. Kenapa Banjarmasin? Karena ekonomi kita itu 70% berputar di sana. Dan penduduknya banyak ya. Tabalong dengan Banjarmasin kalah jauh lah. Kita cuma 1/5-nya Banjarmasin lah gitu. Terus kota besar Jakarta atau Surabaya. Kenapa di sana? Karena itu penduduknya juga banyak dan distribusi nyaman, banyak pilihan, ada kargo dan segala macam. Yang terakhir kota wisata. Kalau brandingnya oleh-oleh ya, nah oleh-oleh kalau bisa jangan daerah-daerah yang bukan kota wisata gitu lah, atau bukan kota besar. Tabalong kelemahannya di situ, kita bukan kota wisata kan. Kalau pembeli pun ya paling dia cemilan harian gitu, cemilannya. Dan cemilan harian itu susah di branding. Kalau mau naik harga gitu. Nah itu sih. Nah kalau mau coba oleh-oleh, saran saya masuk kota besar tadi, kota yang memang kota penduduknya banyak gitu ya, dan juga kota wisata. Oke, guys, jadi ada yang menarik nih sebelum ending video. Jadi kita akan mengadakan giveaway ya. Nah, giveaway ini mungkin dari teman-teman ya, ada pengalaman atau tips menarik nih. Apa sih yang bagus ini buat pemasaran atau dari teman-temannya yang punya triknya? Dan satu dicari yang terbaik dari kolom komentar di bawah di video ini akan mendapatkan 3 produk ini ya. Jangan lupa di komen dan stay tune videonya.